Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Introduce myself. My name is Mr. Sutekno Arif. Please call me Mr. Tekno atau Pak Tekno. Because in general, all of my friends always call me Pak Tekno. Now, I am as the English teacher of SMK Kerindang Surabaya would like to explain about passive voice. What is passive voice? Apa itu passive voice? Passive voice means kalimat pasif. There are a lot of kinds of passive voice. The example present tense or simple present, present continuous tense, present future tense, present perfect tense, past tense or simple past, past continuous tense, past future tense, past perfect tense, modal auxiliary, etc. Jadi bentuk passive voice ini yaitu asal kata dari kalimat aktif. Now in part 1, di dalam yang pertama ini, bab pertama ini, saya akan menerangkan, I would like to explain about simple present atau present tense, but in passive voice. Jadi saya akan menerangkan bentuk passive voice. Asal kata dari kalimat aktif. Di dalam bahasa Inggris itu ada kalimat active voice, ada kalimat passive voice. What is differences active voice and passive voice? Apa itu bedanya kalimat aktif dan kalimat pasif dalam bahasa Inggris? Kalau kalimat aktif itu berawalan me atau be, itu aktif. Yaitu berawalan me kata kerjanya atau berawalan be. Contoh bermain, berhitung, berlari, berjalan. Membaca, menulis, menyanyi, mendirikan, mengerjakan. Nah, dari awalan me dijadikan awalan di dengan arti yang sama, itulah yang disebut dengan passive voice. Awalan di atau ter itu kalimat pasif. Terminum, misalkan terjual, dijual, diminum. Asal kata membaca jadi dibaca atau terbaca. Makanya dari awalan me dirubah jadi awalan di. Dari bermain, pasifnya dimainkan. Kemudian membaca, dibaca, menulis, ditulis, melihat, dilihat, mencari, dicari, dan lain sebagainya. Itu namanya kalimat pasif. Aktifnya me dan be, pasifnya ter dan di. Now I would like to explain about simple present or present tense in passive voice. Jadi kali ini in part 1 I would like to explain about passive voice in present tense dalam bentuk present tense. What is present tense? Definition of present tense is used to state the activity every day. Yaitu kegiatan yang dilaksanakan setiap hari. Contohnya in every time, bisa setiap hari, setiap waktu, setiap bulan, setiap malam, setiap tahun, setiap bulan Januari, setiap pagi, setiap sore, setiap bulan Agustus, bulan Juli, setiap Jumat, dan lain sebagainya. Ini namanya present tense. Every day, every week, every month, every year, every Sunday, every Monday, every time. Itu the characteristic of present tense. Loh, present tense itu kan ciri-cirinya selain time signal atau every day, every week, tadi namanya time signal, keterangan waktu. Ada juga yang menggunakan rumus namanya POP1 SIS. Nah, present tense itu rumusnya the pattern, subject, plus POP1 SIS and object, etc. Jadi setelah objek boleh diisi yang lain. Nah, contoh kalimat I study English. Saya belajar bahasa Inggris.
berarti active voice, kalimat aktif. Karena saya katakan bahwa kalimat aktif itu yaitu didahului awalan me atau awalan be. Saya belajar bahasa Inggris. I study English. Begitu dirubah kalimat pasif dijadikan awalan di, maka otomatis dibalik. Bahasa Inggrisnya yang tadi akhirnya ada di belakang taruh depan. English is studied by me. Saya belajar bahasa Inggris. Dijadikan pasif, bahasa Inggris dipelajari oleh saya. Menggunakan rumus subjek diikuti to be untuk pasifnya loh ya. Subjek diikuti to be diikuti kata kerja bentuk 3 ditambah objek by objek. Jadi yang asalnya subjek dijadikan objek. Yang asalnya objek dijadikan subjek. I study English. I itu subjek. Study kata kerja verb. English itu objek. Nah, objek inilah yang akan dijadikan subjek dalam kalimat pasif. Maka kalimatnya menjadi English is. Kenapa kau pakai is? Karena satu. Pasif itu subjek diikuti to be verb 3. Jadi to be-nya itu dilihat dari subjeknya tadi, subjek pasif yang asalnya English. Karena saya pakai I study English, maka English is. Coba saya pakai I study English and Mathematics. Maka kalimatnya nanti yang di depan untuk kalimat pasif English and Mathematics are. Jadi tidak boleh pakai is. Is itu hanya satu. Jadi kemudian study itu kan kata kerja bentuk 1 verb 1. Bentuk 2-nya study, studied, studied. Nah, karena passive voice is just verb 3, so we use verb 3 studied. Maka kita menggunakan pakai yang studied. It mean verb 3 yang dimaksud adalah verb 3 karena verb 2 dan verb 3 kebetulan sama ya. Study, studied, studied. Kita yang pakai bentuk 3-nya studied. Bunyinya juga sama, tulisannya sama. Maka kalimatnya menjadi English is studied by me. Loh Pak, kok by me? Di situ tadi soalnya kan I. Iya, pasti positif gitu. Jadi begitu saya kan subjek, maka bunyinya I. Begitu ditaruh di belakang setelah kata kerja, maka I tadi akan berubah jadi me. Jadi kalian harus tahu perbedaan antara subjek dan objek. I itu subjek, penempatannya depan kalimat. Begitu dirubah jadi objek jadi me. You objeknya sama you. They, them, we, us. She, her. He, him. It, you dan it itu sama. Jadi nanti kalau kalimat aktifnya itu I, otomatis nanti akan menjadi by me. Kalau nanti aktifnya you, ya ada nanti harus ada by you. They nanti akan ada pasifnya by them. Kalau depannya we nanti ada by us. Depannya aktifnya jadi she nanti ada by her. Aktifnya pakai he maka by him. Kalau depannya it kebetulan sama by it. Jadi you juga sama by you. Nah, contoh kalimat lagi misalkan therefore you can understand what I explain. Especially for passive voice form, so I would like to keep the example again. Saya akan berikan contoh lagi. Yang kedua, misalkan kita menggunakan subjek we. Nanti otomatis by-nya itu by we. Jadi kita membeli beberapa buku. Kita membeli beberapa buku atau kami membeli beberapa buku. Maka bahasa Inggrisnya we buy some books. Lupa kok pakai by? Iya, present tense itu kan use verb 1, by, bentuk 2-nya bought. Buy, bought. Nah, nanti pasifnya pakai bought. We buy some books. Kami membeli beberapa buku. Maka dijadikan pasif, itu nanti akan berbunyi beberapa buku dibeli oleh kami. Nah, beberapa buku itu some books tambah s. More than one, lebih dari satu, we use verb. We use noun plus verb, plus s. Some books. Jadi menggunakan some books.
We buy some books. Kita membeli beberapa buku. Some books are. Kok bisa pakai are? Karena more than one. Lebih dari satu pakai are. Coba saya pakai we buy a book, maka jawabannya pasifnya a book is begitu. Karena saya pakai some books are bought by us. Jadi saya ulangi, we buy some books. Some books are bought by us. Do you understand? Okay. Next, number 3, the example. I would like to give lot of the example. Therefore, you can understand what I explained. Number 3, the example. I would like to mention the names. Saya akan menyebutkan nama orang. The example, Mr. Jeffrey. Mr. Jeffrey and Mr. Firman play football, yaitu Pak Jeffrey dan Pak Firman bermain sepak bola. Maka pasifnya football is played by Mr. Jeffrey and Mr. Firman. Kok bisa pakai is? Karena saya pakai football. Coba saya pakai football and volleyball. Maka pasifnya menjadi football and volleyball are. Ya. Kemudian kata kerjanya selalu menggunakan kata kerja bentuk 3. Play, played, played. Maka jawabannya football is played by Mr. Jeffrey and Mr. Firman. Next, Awanda, the example again, and Noka drink 2 glasses of milk. The example I would like to give the name of someone. Awanda and Noka drink 2 glasses of milk. Artinya gini, Awanda dan Noka itu minum 2 gelas susu. Maka untuk pasifnya 2 gelas susu diminum oleh Awanda dan Noka. 2 glasses of milk are, tidak boleh pakai is, are drunk by Awanda and Noka. Jadi tidak boleh pakai is. Loh kok bisa? Iya, kan 2 glasses, 2 gelas. Coba saya membuat soal begini. Awanda and Noka drink a glass of milk. Awanda dan Noka minum 1 gelas susu. Maka pasifnya a glass of milk is drunk by Awanda and Noka. Ya. Itulah differences between is and are. Jadi is digunakan untuk tunggal 1, are digunakan untuk jamak. Jadi kalian harus tahu ya. Nah, sekarang kita memasuki penggunaan posesif yang awal-awal dulu. Saya pernah menjelaskan tentang posesif. I dirubah jadi me. Nah, sekarang you love me. Kamu mencintai saya. Nah, karena rumusnya pasif itu subjek tambah to be bab 3, maka me-nya ditaruh depan jadi I. Maka jawabannya I am loved by you. Jadi yang asalnya you love me, kamu mencintai saya. Maka kalau diartikan dibalik, saya dicintai oleh kamu, I am loved by you. Karena to be itu ada 3. I am, you are, they are, we are, she is, he is, it is. Maka saya pakai I am loved by you. Love-nya bentuk 3. Loved. Jadi love bentuk 1 tidak ada S. Bentuk 2 tidak ada S tapi pakai ed. Bentuk 3-nya juga pakai ed. Loved gitu. Berikutnya misalkan saya akan membahas soal lagi biar kalian lebih jelas. Kita itu kalau diberi soal itu banyak, insya Allah it is very easy to understand. But if I only give some the example, maybe you still difficult to understand what I say. Jadi saya akan nerangkan lagi atau menjelaskan lagi, memberikan contoh. The teachers explain the English lesson. Guru-guru menerangkan pelajaran bahasa Inggris. Pasifnya English lesson is explained by the teachers. The English lesson is
Kok bisa is? Karena bahasa Inggris satu. Coba, the teachers explain the English lesson and Indonesia language. Misalkan, menerangkan bahasa Inggris iya, bahasa Indonesia iya, maka English lesson and Indonesia language are. Di sini pakai is. The English lesson is explained by the teachers. Jadi menggunakan objek teachers tetap. Tidak ada perubahan. Yang dirubah itu hanya Ayu, Dewi, si, it. Itu akan dirubah. Tapi kalau nama-nama guru, nama-nama jabatan, nama-nama orang tidak ada perubahan. Coba saya menggunakan possessive. She helps us. Nah, begitu saya menjelaskan atau membuat soal pakai subjek she, he atau it, maka dalam bentuk present tense itu kata kerjanya ditambahi dengan s. Ada yang es. Jadi ada ses. S itu yang ES itu kalau berakhiran CH, SH, O, X, SS itu pasti ES dalam membuat kalimat active voice. Pembuat soal itu kalau subjeknya she, he, it, kata kerjanya kalau enggak S, ES. Yang ES itu khusus berakhiran CH, SH, O, X, SS. Lainnya ditambahi S. Kecuali yang berakhiran Y. Kalau berakhiran Y sebelum Y huruf mati, maka Y-nya dirubah jadi I, ditambahi ES, studies, tries, dan sebagainya. Jadi contoh kalimat begini. She helps me. Dia perempuan membantu saya. Maka pasifnya me harus dirubah jadi I. I tubuhnya am. Jadi I am helped by her. Help-nya jadi helped bentuk 3. Kemudian she-nya jadi her. I am helped by her begitu. Kalau she helped me. Kalau misalkan saya pakai she helps us, ya us-nya dirubah jadi we. We are helped by her begitu. Kalau misalkan she helped them, misalkan dia perempuan membantu mereka, them dirubah jadi they. Maka they are helped by her begitu. Berikutnya the managers, misalkan the managers, saya mau buat soal lagi. The managers watch a television. Manajer itu melihat televisi. Maka televisi taruh depan. A television is watched by the manager. Untuk nama-nama jabatan, nama-nama orang tidak ada perubahan. Yang dirubah itu hanya subjek dan objek aja. Me jadi I. Nanti kalau ada me jadi I. Kalau I jadi me begitu. Jadi a television watched by the manager. The example again, the example. Arif reads a storybook. Arif reads tambah s. Kok bisa? Karena Arif subjek he. Ini subjek he maka ditambahi s. Kalau berakhiran ch, sh tambahnya es. Berakhiran OS, ini read, berakhiran AD. Jadi tambahnya S saja. Seperti drink menjadi drinks, tambahnya S. Plan jadi plans dan sebagainya. Speak itu jadi speaks, tidak ada tambahan ES. Yang ES itu go, goes. Kemudian what, watches, washes gitu. Arif reads a storybook. Maka jawabannya untuk pasifnya a storybook is read by Arif. Tulisannya sama. Read itu tulisannya sama, tapi bacanya bentuk satunya read, bentuk 2 read, bentuk 3 read. Kita yang pakai read. Arif. Kalau Arifnya saya ganti he gimana? Misalkan he reads a storybook. Maka jawabannya untuk pasifnya a storybook is read by him. Karena saya pakai he. Kalau saya pakai she, ya she reads a storybook. A storybook is read by her. Kalau saya pakai they, ya they read a storybook. Tapi saya pakai they, tidak boleh pakai reads loh ya. Harus pakai read. Karena subjek Ayu Dewi itu kata kerjanya dalam bentuk present tense tidak boleh ada tambahan ses. Maka saya kalau membuat contoh they read a storybook, maka a storybook is read by them begitu. Pak kok pakai is Pak? Iya karena buku ceritanya satu. Coba saya bikin begini. Arif reads a storybook and an English magazine. Misalkan gitu. Ya baca buku cerita
Nah, juga baca majalah bahasa Inggris. Maka untuk kalimat pasifnya menjadi Arif reads a storybook and an English magazine. Itu soalnya. Jawabannya a storybook and an English magazine are read by Arif. Itulah penggunaan bentuk passive voice of present tense. I think English is not so difficult. The most important thing, we are serious in studying English. If we are serious to reach your destination in the next time, it's not so difficult. Usually, someone is successful if someone is clever in English. To look for job is not so difficult. Because of that, oleh karena itu, I hope, saya mengharap all of the students must be serious in studying English. Therefore, your achievement in the next time will be successful. Demikianlah penjelasan saya tentang passive voice of present tense. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.